Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Sidang Mukhtar dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Oke. Uh, Konflik pertama ada konflik dan kekerasan. Apa sih? Kekerasan itu merupakan ancaman yang selalu dikaitkan dengan konflik. Kenapa? Karena kekerasan itu dianggap sebagai alat dari konflik untuk mencapai suatu tujuan. Nah, banyak yang dapat juga dikatakan kekerasan itu merupakan proses akhir dari konflik. Oke, uh, terdapat beberapa sosiolog yang mau mengemukakan pendapat mereka tentang konflik. Konflik pertama ada Robert M. Z. Lawang. Beliau menyatakan konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Kemudian ada Suryono Sukanto menyatakan konflik sebagai suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawannya. Nah, intinya keduanya itu merupakan keduanya merupakan sama-sama menyatakan bahwa konflik itu merupakan salah satu kekerasan itu merupakan salah satu alat konflik. Oke. Terdapat beberapa uh, penyebab atau faktor diantaranya sosial, situasi, rendahnya kesadaran diri, sumber daya bisa baik manusia ataupun alam, kemudian media massa, kebudayaan, dan kekerasan. Oke, lanjut. Kemudian ada perdamaian. Nah, perdamaian ini merupakan keadaan di mana tiadanya suatu peperangan ataupun konflik ataupun kekerasan. Nah, perdamaian ini dia bisa menjadi alat dari penyelesaian atau solusi dari konflik atau kekerasan yang ada antara kedua belah pihak. Nah, kemudian tahap-tahap yang sangat menentukan bagi terwujudnya kesejahteraan antar umat manusia diantaranya itu dia dengan cara pengakuan kesalahan sendiri misalkan, atau dengan saling memaafkan kedua belah pihak, atau lupakan dan maafkanlah, seperti itu kurang lebih ya. Oke. Lanjut, ada sebab-sebab konflik. Nah, sebab-sebab konflik ini diantaranya ada perbedaan antara individu. Nah, misalkan si A dia lebih terbiasa belajar sambil mendengarkan musik, sementara si B berbeda. Ia lebih suka belajar tapi dengan suasana yang hening agar lebih berkonsentrasi. Nah, itu merupakan salah satu perbedaan yang mungkin bisa menimbulkan konflik. Kemudian ada perbedaan kebudayaan. Nah, terus ada perbedaan kepentingan. Misalkan si A lebih ingin mencapai suatu tujuan yang berbeda dengan si B. Nah, itu juga dapat menyebabkan adanya konflik. Kemudian ada perubahan sosial yang budaya yang terlalu cepat. Nah, perubahan itu dia diantara lainnya ada beberapa fenomena sosial sebagai contohnya ya cultural lag. Nah, itu dia ketertinggalan nilai dan norma sosial. Kemudian ada cultural shock atau kegoncangan budaya. Nah, westernisasi yaitu budaya yang kebarat-baratan. Cultural loss yaitu hilangnya beberapa unsur sosial budaya tradisional. Kemudian terakhir ada konsumerisme, yaitu pemakaian barang-barang konsumsi terutama barang-barang mewah secara berlebihan. Nah, lalu ada perbedaan etnis. Dan kemudian ada perbedaan ras, dan yang terakhir itu yang cukup fatal karena perbedaan agama.
Kemudian ada bentuk-bentuk konflik. Nah, konflik ini dia diklasifikasikan atau dikelompokkan terdapat tiga, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, dan berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Nah, yang pertama dulu ya, dia konflik destruktif, yaitu konflik yang dapat dibedakan, yaitu konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, benci, dendam dendam dari seseorang ataupun kelompok dari pihak lain. Kemudian ada konflik konstruktif, itu konflik yang bersifat fungsional, bisa baik ataupun buruk. Nah, kemudian ada berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, yaitu konflik vertikal, yaitu konflik antar komponen masyarakat dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Kemudian ada konflik horizontal, yang merupakan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Kemudian ada konflik diagonal yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi. Nah, yang terakhir ada berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Nah, pertama ada konflik terbuka, yaitu konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya misalkan konflik Palestina dengan Israel. Kemudian ada konflik tertutup, yaitu konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah, selanjutnya ada dampak konflik juga memiliki dampak positif, diantaranya itu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, terus munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai situasi konflik, membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan. Dan terakhir, munculnya kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan seimbang. Oke, maaf. Lanjut, ada penyelesaian atau pengendalian konflik secara umum. Pertama ada akomodasi, coercion atau paksaan, negosiasi atau kompromi, terus ada arbitrasi, mediasi, adjudikasi, toleransi, sistematik, konsiliasi, rekonsiliasi, dan transformasi politik. Kemudian ada peran mediasi dari pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik serta menumbuhkan perdamaian. Nah, ini salah satu cara menyelesaikan konflik menurut Freud dan Rubin. Terdapat 5 strategi. Yang pertama itu contending, bertanding. Kemudian ada yielding atau mengalah, problem solving dengan cara pemecahan masalah. Terus ada withdrawing atau menarik diri, dan yang terakhir itu ada inaction atau diam, dengan maksud tidak melakukan apapun. Gitu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.